Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tasya Fatihah di kelas Mekanika Teknik. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan penghitungan gaya reaksi pada tumpuan sendi dan roll yang terdapat beban tidak merata di atasnya. Dan soalnya seperti ini, sebuah gelagar AB dengan panjang 8 meter yang dimana pada A ditumpu dengan sendi dan pada B ditumpu dengan roll, padanya bekerja muatan tak merata dengan Q 4 ton per meter dan sebuah muatan terpusat P yaitu 2 ton. Yang gambarnya seperti ini ada muatan tidak merata yang berbentuk segitiga. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah gambar kembali gambar yang ada di soal. Kemudian kita gambarkan gaya apa saja yang bekerja pada gambar tersebut. Titik A ini ada tumpuan sendi. Gaya yang bekerja pada tumpuan sendi ada gaya vertikal dan gaya horizontal. Ini harus diingat, ini V. Dan gaya yang bekerja pada tumpuan roll ada gaya vertikal saja. Nah, titik A. Gaya apa saja yang ada di titik A? Karena di titik A ini merupakan tumpuan sendi, maka gaya yang bekerja pada titik A ada gaya vertikal dan gaya horizontal. Kemudian titik B. Ini adalah simbol dari tumpuan roll. Gaya apa saja yang bekerja pada tumpuan roll? Hanya ada satu, yaitu gaya vertikal. Kita tuliskan VB. Kemudian di atasnya ini ada beban tidak merata berbentuk segitiga. Sebelum menghitung, kita harus menggambar gaya berat yang bekerja pada beban tidak merata ini. Seperti yang kita ketahui, tiap benda itu memiliki titik berat yang berada di pusatnya. Nah, kita ambil garis tengahnya. Kita tarik garis ini ke bagian tengah, ini sama panjang. Kita menemukan titik tengah di sini. Maka inilah yang disebut titik berat. Jika digambar dari titik B juga seperti ini. Ini sama panjang. Sedangkan yang ini samanya dengan yang ini panjangnya, kemudian yang ini sama panjang dengan yang ini. Ketemulah titik tengahnya di sini. Itu yang disebut sebagai titik berat dari beban tidak merata ini. Kita simbolkan titik berat dari benda ini adalah Q besar. Q ini adalah setengah Q dikali L. Sedangkan pada gambar ini Q-nya adalah 4, L-nya adalah 6. Berarti Q sama dengan setengah dikali Q kecil dikali L. Q-nya 4, L-nya 6. Setengah dikali 4 dikali 6. 4 dibagi 2, 2 kali 6, 12. Q adalah 12 ton. Yang ditanyakan dari soal ini adalah gaya reaksi. Dan kita sudah menggambar gaya-gaya apa saja yang bekerja. Jadi gaya yang bekerja pada gambar ini ada VA, HA, P, Q, dan VB. Untuk menjawab soal ini, kita mengikuti hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan itu adalah sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Yang pertama, sigma H sama dengan 0. Gaya horizontal yang bekerja pada gambar ini hanya ada satu, yaitu HA, dan arahnya ke kanan. Berarti HA sama dengan 0. Tidak ada gaya horizontal lainnya. Selanjutnya, sigma V sama dengan 0. Sigma V yang bekerja pada gambar ini ada VA, Q, VB, dan P. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Sedangkan untuk horizontal, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. VA ditambah VB kurang Q kurang P sama dengan 0. Q dan P tandanya negatif karena arah panah gayanya ke bawah. VA ditambah VB kurang Q tadi 12 kurang P 2T 2 ton sama dengan 0. VA tambah VB minus 12
Negatif 12 dikurangi 2, negatif 14 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas menjadi positif, yang berarti VA ditambah VB sama dengan positif 14 ton. Ini 0 ton. Selanjutnya sigma momen sama dengan 0. Kita pakai momen di A. MA sama dengan 0. Karena momennya berada di A, yang berarti putarannya ke sini ya, ke arah titik A. Kita pakai yang vertikal saja. Untuk P searah jarum jam, yang berarti positif. Untuk Q juga searah jarum jam, berarti positif. Dan VB berlawanan dengan arah jarum jam, berarti negatif. Jadi begitu untuk momen ini, yang searah jarum jam positif, yang berlawanan dengan arah jarum jam negatif. MA sama dengan 0. VA dikalikan jaraknya ke titik A. Karena berada di titik A berarti jaraknya 0. VA dikalikan 0 tambah P ada di sini searah jarum jam, berarti positif. P dikalikan jaraknya dari P ke titik A ini, jaraknya adalah 1 meter. P dikali 1. Selanjutnya Q ke titik A itu jika diputar akan searah dengan jarum jam, berarti positif. Kemudian dikalikan jaraknya. Titik berat ini, jarak di sini adalah 1/3 L, L-nya 6, dan sini 2/3 L. 1/3 L, 6 dibagi 3 2 meter. 6 dibagi 3 2 dikali 2 4 meter. Jarak dari titik Q ke titik A ini berarti 5. Positif Q dikali 5, Q dikalikan 5 tambah VB karena arahnya ke atas dan ketika diputar ke titik A berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini, yang berarti negatif. Dan jaraknya adalah 6 tambah 1 tambah 1, 8 meter. Negatif VB dikalikan 8 sama dengan 0. VA dikali 0, 0. Kemudian P-nya tadi adalah 2 ton. 2 dikali 1 tambah Q-nya adalah 12 ton. 12 dikali 5 dikurangi 8 VB. Karena positif kali negatif berarti negatif ya. Negatif 8 VB sama dengan 0. 2 kali 1, 2 ditambah 12 kali 5, 60 kurang 8 VB sama dengan 0. 60 tambah 2, 62 dikurangi 8 VB sama dengan 0. 8 VB nya pindah ruas menjadi positif 8 VB sama dengan 62. Jadi VB sama dengan 62 dibagi 8, 62 dibagi 8. VB sama dengan 7,75 ton. Sedangkan sebelumnya kita memperoleh persamaan bahwa VA tambah VB sama dengan 14 ton. Berarti VA ditambah tadi VB-nya udah ketemu, VB-nya sudah ketemu 7,75. Kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan yang ini. 7,75 sama dengan 14. Yang berarti VA sama dengan 14 dikurangi 7,75. VA sama dengan 6,25. Jika 7,75 dimasukkan ke persamaan yang ini, 6,25 tambah 7,75 sama dengan 14, dan 14 sama dengan 14, berarti pekerjaan kita cocok. Kesimpulannya, gaya reaksi tumpuan yang bekerja pada gambar ini ada HA sebesar 0 ton, kemudian VA sebesar 6,25 ton, kemudian VB sebesar 7,75 ton. Selesai. Dari pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah belajar banyak yang berkaitan dengan tumpuan, dan dari PTS yang dapat saya simpulkan ada beberapa hal yang sering dilupakan. Nah, saya akan mereview sedikit. Tumpuan itu sebenarnya ada banyak, namun ini kita sebut sebagian saja. Untuk tumpuan sendi simbolnya seperti ini. Untuk tumpuan roll seperti ini, atau seperti ini ya. Ada juga yang gambar tumpuan rollnya seperti ini, jadi dibuat melayang. Kemudian simbol dari tumpuan jepit
seperti ini. Atau ada juga yang gambarnya seperti ini. Yang diarsir ini adalah permukaannya. Nah, yang tumpuan tuh yang ini. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada tumpuan. Untuk tumpuan sendi, gaya yang bekerjanya ada gaya vertikal dan horizontal. Kita tuliskan sini V, ini H. Untuk tumpuan roll, gaya yang bekerjanya hanya ada satu, yaitu gaya vertikal. Sedangkan pada tumpuan jepit, gaya yang bekerjanya ada 3, yaitu gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen V, H, dan M. V, H, dan M. Kemudian hukum keseimbangan, ini juga harus hafal di luar kepala. Hukum keseimbangan itu, pada suatu konstruksi, sigma V harus bernilai 0, sigma H harus bernilai 0, dan sigma M harus bernilai 0. Kemudian, sigma V untuk gaya vertikal nih, yang panahnya ke atas itu bernilai positif, yang panahnya ke bawah bernilai negatif. Kemudian horizontal, yang panahnya ke kanan bernilai positif, yang panahnya ke kiri bernilai negatif. Untuk momen ini diambil dari yang vertikal. Misalkan titik momen di A. Sini, terus ada gaya yang arahnya ke bawah. Ini momen ke A-nya berarti arahnya ke sini kan. Kalau searah jarum jam berarti positif. Kemudian jika ada gaya di sini, muter ke A-nya ini berlawanan dengan arah jarum jam, berarti negatif. Nah, untuk momen ini yang arahnya searah dengan jarum jam bernilai positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah jarum jam bernilai negatif. Misalkan lagi ini untuk momennya ada di titik B, kemudian panahnya ke sini, ini P1, ini P2. P1 ini jika diputarkan ke B berlawanan atau searah sini kan, berarti negatif. Sedangkan P2 arahnya ke sini searah dengan arah jarum jam berarti positif. Jadi kalau titiknya di kanan, kemudian gayanya ke bawah itu bernilai negatif, titiknya di kanan, gayanya ke atas itu bernilai positif. Sedangkan untuk momen apabila titiknya ada di kiri dan panahnya ke bawah bernilai positif, dan apabila panahnya ke atas bernilai negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Kebalikannya dari ini ya. Kemudian titik gaya berat dan gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus permukaannya, berlawanan dengan gaya berat. Nah, kita misalkan bebannya berbentuk seperti ini, persegi panjang, dan yang ini adalah segitiga. Misalkan benda ini memiliki panjang L. Gaya berat itu selalu ada di pusat benda. Masing-masing benda memiliki berat sebesar A ton per meter. Kemudian yang ini misalkan Q sama dengan B ton per meter. B ton per meter ini berarti masing-masing meternya sebesar B, memiliki gaya sebesar B. Sedangkan untuk yang persegi ini, masing-masing meternya per meternya ini memiliki gaya sebesar A. Nah, untuk menentukan titik beratnya ini ada di mana sih? Kita tarik dari masing-masing sudut membagi sisi berseberangan sama panjang. Sini, yang bertemu di tengah ini adalah titik berat dari segitiga ini. Kemudian, kita simbolkan saja dengan Q. Q-nya ini apa sih? Q-nya ini berapa? Q besar dengan Q kecil tidak sama. Masih ada siswa yang mengerjakan dengan menggunakan Q-nya itu yang ini, padahal itu salah. Jadi, jika benda memiliki panjang L, kemudian Q-nya A ton per meter, maka beratnya adalah Q dikali L. Jadi, kalau misalkan ini 4, kemudian panjangnya adalah 2, berarti 4 dikali 2, Q-nya ini 8 ton. Bukan per meter lagi, tapi 8 ton karena semuanya gitu. Untuk jaraknya gimana? Untuk persegi panjang ini tinggal dibagi 2 saja. Jadi jarak dari ujung yang ini ke titik berat ini
setengah L, sedangkan jarak dari ujung sini ke titik beratnya itu adalah setengah L. Sedangkan untuk segitiga ini Q-nya adalah setengah dikali Q dikali L. Misalkan ini Q-nya adalah 2. Berarti setengah dikali 2 dikali L-nya misalkan 4, berarti setengah kali 2 kali 4. Berarti Q-nya 4 ton. Bukan ton per meter lagi, tapi 4 ton. Satuannya ton ya ini. Kita tulis satuannya, ton. Untuk jaraknya bagaimana? Kan ini segitiga ada yang lancipnya. Yang menuju ke lancipnya itu jaraknya adalah 2 per 3L. Jadi misalkan L-nya 3, berarti kesininya 2 meter. Nah, untuk yang pendeknya ini 1 per 3L. Selanjutnya, arah gaya dengan sudut. Masih banyak yang bingung jika suatu gaya tersebut memiliki sudut. Misalkan sudutnya ke sini, sudutnya ke atas untuk suatu benda. Misalkan sudutnya ke atas, sudutnya sebesar alfa. Nah, jika diproyeksikan, ini berarti ada dua arah kan. Si garis sudut ini bisa diproyeksikan ke bawah dan ke kiri. Kalau yang diproyeksikan ke kiri arahnya ke atas, yang diproyeksikan ke bawah ini arahnya ke kanan. Kita tulis dengan warna yang berbeda. Nah, yang kena sudut alfanya ini, misalkan ini P dengan sudut alfa. Kita tulis P cos alfa. Sedangkan yang berlawanan dengan sudut ini, yang di sininya nggak ada sudut, tapi ada alfanya di sini, itu disebutnya P sin alfa gitu. Jadi kalau misalnya panahnya ke sini, proyeksikannya ke sini. Kemudian ini adalah proyeksikannya ke sini. Misalkan lagi, kalau panahnya arahnya ke sini, berarti proyeksikannya ke sini dan ke sini. Gitu. Kalau panahnya ke sini, berarti diproyeksikannya ke sini dan ke sini. Nentuin P cos atau P sinnya gimana sih? Tergantung letak sudutnya. Misalkan letak sudutnya ada di sini kan. Ada di sini. Alfa. Kemudian kita ingin memproyeksikan ini ke sini. Set. Nah, berarti sudut ini sama dengan sudut ini kan? Alfa. Karena sudutnya berseberangan. Sudut yang ini tuh besarnya sama dengan sudut yang ini, alfa. Jadi untuk panah yang arahnya ke sini adalah cos P cos alfa, sedangkan untuk yang panahnya ke sini adalah P sin alfa. Tapi apabila permukaannya ada di sini, si garis yang panahnya ke sini tuh kita geserin, harus ada di sini. Harus tepat dengan titik gayanya. Jadi panahnya ke sini, kemudian untuk yang horizontalnya pindah ke sini. Jadi ini harusnya gambarnya seperti ini. Gitu. Karena gayanya kan titiknya ke sini. Begitu. Untuk sinnya, sin cos, ini ada trigonometri
Trigonometri sudut istimewa. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, yang biasanya ada di soal mekanika teknik itu tidak jauh dari sudut-sudut ini. Kalaupun sudutnya tidak termasuk ke dalam sudut istimewa, itu bisa dihitung saja menggunakan kalkulator. Nanti kerjakannya dalam bentuk desimal. Misalkan setengah 0,5, kemudian setengah akar 2 dihitung lagi menggunakan kalkulator, dan seterusnya. Begitu. Jadi konsep ini semua harus dihafal. Ini harus sudah di luar kepala. Karena kemarin pun yang bertanya kepada saya melalui PC WhatsApp itu seputar ini, masih seputar ini, padahal ini merupakan teori basic atau dasar yang harus kalian tahu sebelum mengerjakan soal-soal mekanika teknik. Begitu. Tugas untuk pertemuan hari ini seperti biasa, silakan salin di buku catatan, foto, dan submit ke Google Classroom. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.